2021 buat adik-adik semua. Di liburan kali ini Kak Sukma bakalan membagikan suatu dongeng yang bercerita kembali tentang Kiko. Tapi Kiko kali ini bakalan mendapatkan suatu cerita yang baru, pengalaman yang baru dari ibunya tentang bagaimana ganti baju sebelum tidur. Nah, buat teman-teman semua diharapin buat duduk, perhatikan videonya dengan baik, dan juga kalau bisa sambil nyemil biar lebih nikmat. Oke, kita mulai ya. Aduh, kenapa ini? Kenapa badanku gatel ya? Kenapa aku gatel ya? Mama. Kiko pun berlari ke arah ibunya. Mama, kenapa badan Kiko kok gatel semua ya? Coba mama lihat dulu. Mana? Ini mah, lihat mah. Cobain mama lihat. Oh, tangan Kiko merah sayang. Mungkin ini akibat dari Kiko yang kalau misalnya bobonya nggak ganti baju. Hah? Kok bisa mah? Kiko kan perasaan udah bersih-bersih. Nah, kalau misalnya Kiko itu udah bersih-bersih tapi bajunya belum diganti sebelum tidur, Kiko bakalan tetap diserang bakteri akibat Kiko sudah melakukan aktivitas sebelum tidur. Iya mah. Masa Kiko harus ganti baju juga sih? Kiko kan sudah bersih-bersih. Iya nak, Kiko harus lebih perhatikan lagi baju yang Kiko kenakan, karena sebelum Kiko tidur, Kiko banyak melakukan aktivitas seperti bermain, belajar, dan lain-lainnya. Oh, iya mah, siap. Supaya nggak gatal-gatal nanti Kiko ganti baju ya. Iya, oke siap mah. Oke, kalau gitu sekarang Kiko mandi berangkat sekolah, oke? Iya mah, siap. Oke, Kiko mau mandi dulu ya. Kiko pun berangkat ke kamar mandi. Selama mandi, Kiko sangat menikmati yang sangat segar dari air di pagi hari. Selanjutnya, Kiko pun berjalan ke arah kamarnya, lalu ia mulai mengenakan baju-baju sekolahnya. Setelah itu, Kiko mulai beranjak ke meja makan. Di meja makan, ia bertemu ayah dan juga ibunya sambil berbincang pagi mengenai pelajaran apa yang akan ia terima di hari ini. Papa, hari ini Kiko bakalan ulangan matematika loh. Hah? Iya nak, kamu hari ini bakalan ulangan matematika? Nah, kalau gitu kamu udah siap belum hari ini untuk tesnya? Udah siap Pak, udah siap. Nah, kalau gitu kamu harus cepat-cepat belajar. Sebelum nanti kalau misalnya kamu sebelum tes, kayaknya kamu harus dibacain lagi ya, atau bisa dibilang coba-coba lagi, supaya nanti kalau misalnya kamu itu mau tes, kamu udah iya ini soalnya, oke? Udah siap ya? Iya Pak, siap. Selanjutnya Kiko dan ayahnya pun berangkat ke sekolah. Setelah itu Kiko mulai mengerjakan tes matematikanya, dan Kiko pun sangat menikmati tes tersebut karena Kiko sudah mempersiapkan di hari-hari sebelumnya. Setelah itu Kiko pun beranjak pulang ke rumah. Ketika Kiko sudah sampai di rumah, Kiko sudah mulai ganti-ganti baju. Kiko pun bilang kepada mamahnya kalau misalnya, Kiko mau main dulu ya sama teman-teman. iya nak, nanti mainnya jangan jauh-jauh. Kalau misalnya setelah pulang sampai rumah, jangan lupa cuci tangan dulu ya, karena ini lagi masa pandemi di mana COVID masih bertebaran di mana-mana. Dan juga jangan lupa buat jaga jarak sama teman-teman untuk bermain saat kalian sedang di luar rumah. Oke? Siap Mah, siap. Oke, kalau gitu Kiko mau ngeluarin sepeda dulu ya dari garasi. Oke, kalau misalnya gitu dicek dulu sepedanya kempes nggak ataupun hal lainnya. Nanti kalau misalnya Kiko naik jatuh waktu naik sepeda, nanti Kiko bisa luka loh. Oke? Iya Mah, siap. Kalau gitu Kiko mau cek dulu ya sepedanya. Setelah Kiko mengeluarkan sepeda, ia cek lagi apakah ada kekurangan dari sepeda ini. Misalnya bannya kempes, atau misalnya remnya tidak berfungsi, atau misalnya setir dari sepeda itu sedikit miring. Ia pun sudah memastikan bahwa sepeda ini aman. Selanjutnya Kiko pun berangkat. Ketika di sana ia bertemu dengan Ijat dan juga Adi. Ijat, Adi, kita main yuk. Kita mau sepeda-sepeda aja. Kita keliling-keliling tapi jangan jauh-jauh dari komplek kita. Ijat pun berkata, Oh, iya, boleh. oke, Ijat sudah setuju. Kalau misalnya Adi gimana? bentar. Aku
aku mau cek dulu sepedaku ya. Aku mau cek dulu sepedaku. Setelah itu mereka pun menunggu Adi yang sedang mengecek sepedanya. Sudah mulai berlarut-larut. Akhirnya Adi mengatakan bahwanya, aduh, maaf, sepedanya tidak bisa dipakai karena sedang bocor. Aku bingung, kita main apa ya? Setelah itu Kiko pun bilang, ya kalau gitu kita main sepeda. Jangan, sepedanya kan gak bisa. Kita main tanah aja. Oke, kita main tanah. Tapi kita bikin bangunan. Oke. Nah, setelah itu Kiko, Ijat, dan Adi mereka bertiga pun selanjutnya tidak jadi untuk bersepeda mengelilingi komplek. Akhirnya mereka bermain pasir dengan sangat gembira, mengingat hari yang sangat bisa dibilang nggak panas dan juga nggak mendung juga. Jadi teman-teman di sana, Ijat, Adi, dan juga Kiko sangat menyukai hari yang sangat tenang itu. Mereka bertiga main, mulai membangun seperti kastil, rumah, bahkan mereka bisa membentuk pesawat tempur, dan mereka mulai melakukan perang. Ada Titan juga di sana. Dan di sana pun mereka mulai merasa lelah, bahwa Ijat pun mengatakan terlebih dahulu, aku kayaknya udah capek nih. Aku langsung pulang aja ya, karena aku kayaknya harus mandi. Ini juga udah sore. Ya Kiko, ya Adi. Adi pun berkata, oke. Kalau gitu kita siap-siap langsung pulang aja. Udah selesai mainnya. Ya, Kiko kan baru aja senang-senang. Setelah itu mereka bertiga pun lanjut pulang ke rumah masing-masing, dengan Kiko mengendari sepedanya dengan sangat gembira di sore hari. Halo Bu, ya Pak. Adi, ya Dadi. Setelah sampainya Kiko di rumah, Kiko pun menyapa ibunya. Assalamualaikum Mama. Ayo. Waalaikumsalam. Tapi anak Mama udah cuci tangan belum di depan? Iya, Kiko lupa. Kiko cuci tangan dulu ya. Kiko pun cuci tangan di depan rumah menggunakan sabun. Setelah itu ia mulai menyisihkan sandalnya dari jalan. Setelah itu dia langsung masuk ke dalam rumah. Kiko kayaknya lapar nih. Kiko kayaknya boleh makan gak buat malam ini? Ya boleh dong anak Mama. Mama udah masak di dalam. Jadi Kiko langsung bisa makan, oke? Setelah itu kalau misalnya udah, Kiko bisa langsung mandi. Habis itu kita langsung istirahat aja ya. Iya mah siap. Tapi nggak jadi deh mah, nanti aja. Setelah itu Kiko pun langsung mandi, makan. Dia berpikir bahwa kalau misalnya makan dulu baru mandi, nanti perutnya kembung. Nah, jadi Kiko memilih mandi dulu baru makan. Setelah itu Kiko pun langsung waktu berganti baju. Ini kan baju kesayangan Kiko. Ada gambar Power Ranger sama Ultraman lagi bertarung. Kayaknya Kiko malam ini mau tidur sama ini aja. Setelah itu, setelah dipantau dari mamanya, ternyata Kiko masih belum memperhatikan bagaimana mengganti bajunya. Setelah itu Kiko mulai tertidur terlelap karena lelah bermain di sore hari dan juga telah berhasil menyelesaikan tes matematikanya. Kiko pun tidur dengan sangat tenang. Aduh. Tidak lama, di besok paginya Kiko pun merasa lagi. Aduh gatal. Ih Mama, gatal Mah. Nah, anak Mama, padahal kemarin sudah Mama bilang kalau misalnya harus ganti baju kan ya. Nah, walaupun baju kesayangan Kiko, tapi Kiko tetap harus ganti baju. Nah, karena di sana masih banyak bakteri yang akan menempel di baju Kiko. Jadi Kiko harus lebih perhatikan kesehatan sebelum tidur, oke? Nah, iya Mah. Aduh, Ultraman sama Power Ranger juga gatal-gatal ini. Aduh, Kiko mau mandi lagi ya. Setelah itu, Kiko pun mulai sadar bahwa kebersihan sebelum tidur itu sangat harus diperhatikan. Buat adik-adik semua, cerita Kiko udah selesai di hari ini.
Buat adik-adik semua, selamat Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru di tahun 2021. Dan ingat, Kiko menyatakan bahwa walaupun itu baju yang ia sukai, walaupun itu baju yang sangat-sangat mahal, walaupun itu baju yang sangat-sangat berharga, ketika ia kotor jangan dibawa tidur. Diusahakan teman-teman selalu jaga kebersihan selama di rumah maupun di luar rumah. Dan selama masa pandemi COVID-19, teman-teman semua diharapin buat selalu di rumah aja bersama keluarga dan jangan jalan-jalan terlalu jauh bersama keluarga karena COVID-19 masih ada di mana-mana. So, jaga kesehatan dan sampai jumpa. Semoga kita bisa bertemu di sesi dongeng selanjutnya bersama Rumah Dongeng Tanah Laut. Selamat tinggal.